petugas haji saya. Udah, saya yang jadi kerja di SCTP. Terima Terima kasih saudara sekalian. Sekarang saya yang mengambil alih acara ini sepenuhnya dan dia akan fokus menjadi petugas haji. Gara-gara Mbak Hanum jadi viral saya ya. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Mikrofon. Oh bukan. Saya pengen ketemu namanya Mbak Hanum yang mana sih orangnya. Terus sekarang ketemu langsung. Banyak netizen yang bilang saya nggak salah, yang salah Mbak gitu. Saudara semua adalah wakil negara, jaga nama baik Indonesia, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Setelah 20 hari karantina sebagai calon petugas haji PPIH Arab Saudi 2026, hari ini saya dan teman-teman dinyatakan lulus. Seperti apa perjalanan saya selama 20 hari ini, keseruan pelajaran dan semua pelatihan yang diberikan? Ikuti di hari petugas haji saya di Point of View. Ready. Jadi selama 20 hari benar-benar yang dibangun itu adalah ritmenya. Ritme dari start bangun pagi jam 4, terus jam setengah 5 sholat subuh. Habis itu mulai pemanasan dan olahraga. Dari matahari masih ngumpet sampai matahari lagi terang-terangnya. Sampai nanti kita istirahat lagi jam 6 menuju sarapan pagi. Jam 7 apel untuk kelas dimulai jam setengah 8 pagi. 187 kurang 4. Apel pagi kita mulai. Harus susah. Susah itu adalah bagi jiwa yang lemah. Gembiralah. Gembira. Nah, untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang almost 20 days, sampai 20 hari saya di sini, saya mau ngobrol langsung sama Wakil Menteri Haji dan Umroh Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Baik. Bang, jangan bosen ngobrol sama saya, Bang. Iya. Ngobrol mulu nih kita akhirnya di sini. Bang. Harusnya saya dong yang nanya-nanya. Oh gitu ya? Saya diwawancara. Iya, harusnya. Gimana pelatihan selama 2 minggu ini gimana rasanya? Selama 2 minggu ini awalnya agak pusing ya sama pace-nya. Cuman after hari ketiga tuh lama-kelamaan udah mulai kebentuk habitnya. Oh, terus disiplinnya mulai. Disiplinnya mulai, kayaknya akan ke bawah terus nih sampai rumah. Alhamdulillah. Bangun jam 4 subuh biasanya susah. Bahasa di sini Arabnya gampang. gimana bahasa Arabnya? Tamam. Oh, iya. Itu doang yang bisa. Bahasa Arab, fikih hajinya oke Fikih ya. haji aman. Kemudian apa namanya istilahnya itu tactical TFG, tactical apa istilahnya? Floor game, tactical floor game-nya oke ya. Kan bisa dilihat langsung segala macam. Berasa kayak lagi syuting film intelijen gitu, Oh, Bang. iya, Keren luar banget. biasa kan Keren jadi. banget. Udah saya yang jadi kerja di SCTP. program saya Terima kebetulan. kasih saudara sekalian. Sekarang saya yang mengambil alih acara ini sepenuhnya dan dia akan fokus menjadi petugas haji dan saya nanti akan bekerja di SCTP setelah tidak jadi wakil menteri lagi. Terima kasih. Canda mulu Bang Daniel. Tapi beneran pengen tahu sebetulnya indikator keberhasilan penggemblengan para petugas ini tuh based on apa sih? Tadi Bang Daniel ngomong awalnya ragu, sekarang saya sudah tidak ragu lagi. Iya, pertama memang kan kami berangkat dari 70 tahun dinamika perhajian. Selalu yang menjadi kritik itu adalah petugas haji. Itu top point lah. Urutan paling tinggi itu selalu tentang petugas haji.
karena ini intinya. Pertama, banyak petugas haji titipan. Jadi maksud saya titipan itu adalah mereka itu nebeng naik haji. Jadi petugas haji itu tujuan awalnya itu hanya pengen naik haji, bukan ingin melayani jamaah haji. Nah, kami berangkat dari situ. Maka dari situ kami pastikan dulu semuanya, luruskan niatnya. Fokus utama dan pertama mereka itu jadi petugas. Kalau kemudian ada kesempatan untuk berhaji, itu bonusnya. Jadi bonusnya. Jadi makanya kemudian di teman-teman petugas ini kan mereka diajarkan fikih petugas. Nah, fikih petugas haji dengan fikih jamaah haji itu berbeda. Jangan sampai masalah di Arafah yang lain sedang itikaf atau sedang berdoa macam-macam, petugas juga ikut-ikut melakukan ritual yang sama. Jadi, ritualnya petugas itu ngawasi jamaah dan itu sama dengan mereka beribadah haji. Nah, menarik banget soal Armuzna ini kan selalu menjadi titik krusial. Betul. Tadi ya Bang ya. Nah, makanya tadi seperti Anda sebutkan, puncaknya di 7 hari di Armuzna itu. Anda kan nanti bertugas 70 hari lebih ya di sana. Bayangkan Anda tinggal di sana 70 hari dan puncaknya itu hanya di 7 hari itu. Nah, disitulah mulai banyak dalam tanda kutip silang sengkarut, kemacetan luar biasa, mobilitas yang agak luar biasa. Nah, disitulah pasti dibutuhkan kekompakan, Mbak. Disitulah butuh komando dan titik-titik krusial itu pembagian tugas supaya tidak numpuk. Misalnya di Arafah, ada sebagian di Mina, ada di Musdalifah, itu membutuhkan kerja tim. Tapi mungkin ini juga imbauan ya Bang, karena Musdalifah itu kan juga tiap tahun korbannya itu selalu tinggi gitu Bang. Jadi makanya saya selalu menghimbau agar jamaah dan KBIH, ya, KBIH yang memandu jamaah itu ikut aturan, ikut komando dari Kementerian Haji dan Umroh, dari petugas haji. Oke Bang, kalau begitu. Makasih. Terima kasih banyak Sehat Bang selalu. Daniel. Sehat selalu. Selamat bertugas kembali. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, hari-hari yang kita lewatin selama pelatihan petugas PPIH 2026 ini banyak banget materi-materi yang disampaikan gak hanya di lapangan tapi juga di kelas. Mulai dari pembekalan materi tentang Arafah, Musdalifah, Mina, lalu ada juga tentang fikih petugas yang tentunya berbeda dengan fikih jamaah haji. Dan yang satu lagi, ini yang jadi kelas favorit kita, para murid-murid ya, para calon petugas haji PPIH Arab Saudi 2026, yaitu kelas bahasa Arab. Mohon maaf banget, semua orang pada nyangkain karena wajah saya Arab begini, saya jago bahasa Arab. Padahal pas nyampe kelas saya cuma bisa Mas Muki. أنا اسمي عزيزة حمد. ما شاء الله. شرفت بمعرفتك. Jadi apa sih PPIH itu? Petugas penyelenggara ibadah haji. Nah, kita nih tergabung di tahun PPIH yang 2026. Totalnya ada berapa? Sekitar 1.600 lebih petugas PPIH dari berbagai macam tugas pokok ya. Jadi tugas kita ini tuh untuk membantu jamaah haji. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahunnya di Arab Saudi penyelenggaraan ibadah haji, jumlah jemaah haji terbanyak itu adalah dari Indonesia. That's why pemerintah concern banget untuk menambah kuota jumlah petugas. Sekarang saya sudah bareng sama ini dia legendanya para petugas haji, Bapak Harun Ar-Rasyid. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sepertinya pemirsanya SCTV dan juga pemirsa saya ingetnya sama Bapak sama kejadian headset. Gara-gara Mbak Hanum ya, jadi viral saya ya. Jadi viral. Pak Harun boleh lebih dekat lagi Pak Harun? Mohon maaf. Ya baik Pak. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas.
mikrofon. Oh bukan. Maksud saya mikrofonnya Pak Harun. Bapak kalau reminiscing momen itu Bapak masih inget nggak sih Pak? Bukan ingat lagi. 2022 kejadian itu sampai sekarang masih viral loh itu. Waktu itu Bapak pas tahu pertama kali Bapak viral tuh gimana Pak rasanya? Saya di WA sama anak saya loh. Anak saya bilang, ayah ada-ada aja ya. Saya bilang, saya pengen ketemu namanya Mbah Hanum yang mana sih orangnya. Terus sekarang ketemu langsung ini. Tapi Pak, mumpung on cam, saya mau minta maaf langsung ke Bapak karena pada saat itu yang salah adalah arahan saya. Nah, Saya betul. bilang headsetnya arahkan ke mulut, harusnya mikrofonnya diarahkan ke mulut Makanya Pak. banyak netizen yang bilang ke saya nggak salah, yang salah Mbak gitu. Emang enggak. Dan sampai sekarang udah jelang Haji 2026 videonya masih viral Masih Pak. viral, betul. Udah di remake sama orang-orang, dibikin modelan yang Parodi. parodi. Ternyata Bapak juga mantau ya Pak? Ya, saya mantau sih enggak, karena saya juga nggak pengen lihat sebetulnya. Tapi gimana padahal banyak yang ngirim ke saya. Pak sampai nemuin ada Instagram fans clubnya Pak Harun loh Pak. Ada ya? Serius, khusus ya? serius. Subhanallah. Nanti pas nemu lagi saya kirim ke Bapak. Iya. Itu ya. Oke, Pak Harun, ini mumpung saya lagi bareng sama Pak Harun, gimana sih Pak? Kan pasti dulu waktu Pak Harun bertugas sebagai Kasatops, seringkali menghadapi kasus-kasus seperti jemaah yang hilang, kesasar, betul. sampai akhirnya ketemu lagi. Kesulitan seperti apa sampai akhirnya bisa menemukan jalan keluar dan jemaahnya kembali lagi ke rombongan? Ya memang dinamikanya sangat tinggi ya. Keadaan di situasi di Arafah, di Muzdalifah dan Mina, serta juga dalam kondisi seperti pra-arbunnya di Mekah itu sendiri. Kenapa kita anggap itu dinamika tinggi dan juga dianggap sulit untuk menemukan? Karena banyak juga jamaah yang keluar, dia jamaah itu lupa tanda-tanda identitas yang melekat dalam dirinya. Sehingga begitu tidak tahu pulang, orang bingung mau ngantar kemana. Ya masih bersyukur dia ditemukan oleh para petugas dan juga ditemukan oleh penduduk setempat sehingga bisa diamankan di rumahnya ataupun di kantornya. Namun apabila yang tidak ditemukan adanya di area yang seperti padang pasir, nah kita sangat khawatir itu. Akhirnya jamaah tersebut tidak tahu pulang berlama-lama, akhir kondisinya drop. Itu yang kita kadang-kadang khawatirnya seperti itu. Sehingga sulit untuk menemukan untuk jamaah yang tidak membawa identitas. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada ketua-ketua kloter dan juga ketua rombongan untuk selalu mengingatkan jamaahnya bagi yang lansia, kemanapun dia pergi harus didampingi. Yang kedua, jamaah itu tiap keluar dari pintu kamar harus membawa identitas. Walaupun sudah ada gelang, kadang-kadang nih jamaah yang tidak biasa memakai identitas dilepas. Oleh karena itu harus selalu kita ingatkan terus. Nah, barengan saya di belakang Pak Harun juga udah ada Pak Ali. Pak Ali ngerapat di sini Pak Ali. Saya akan kerja bareng sama Pak Ali di Mekah karena kita satu dakar ya Pak. Jadi Pak Ali ini adalah kasih linjam untuk di Mekah, dakar Mekah. Nah Pak Ali, untuk pengamanan ini kan juga salah satu hal yang sangat penting ya Pak. Kesulitan apa sih Pak, tantangan-tantangan yang sekiranya udah di mapping dari sekarang untuk jamaah yang di Mekah ini kan akan jadi episentrumnya Pak untuk haji nanti? Memang banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelayanan jemaah haji, khususnya di sektor khusus Masjidil Haram. Seperti apa yang disampaikan oleh tadi Pak Harun, bahwa semua jemaah haji itu harus selalu diingatkan oleh ketua rombongan, ketua regu untuk identitasnya. Apalagi sekarang ada nusuk, ini jangan sampai ketinggalan atau apalagi hilang, sehingga nanti ketika jemaah haji tidak terpisah dari rombongannya di Masjidil Haram, nanti ditemukan oleh petugas dapat dengan mudah untuk mengantarkan ke hotelnya. Ya, itu. Oke, kalau gitu Pak Harun, Pak Ali, terima kasih banyak. Makasih Mas. Terima kasih. Saya doakan pelaksanaan tahun 2026 berjalan lancar. Amin. Termasuk Mbak Hanum, Pak Ali, Mas Bestian, dan semua teman-teman dalam bertugas, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sampai ketemu di tanah suci ya Pak. Sama-sama, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kemenaj. Kita lagi duduk di lapangan untuk lihat simulasi jemaah haji. Bapak-bapaknya piknik. Iya, di Muzdalifah. Hari ini agendanya tadi kita habis apel pagi. Habis apel pagi, terus di sini kita mau lihat simulasi. Yes, betul. Kita di Muzdalifah.
Ya, biar aman, nyaman, ya. Bapak yang nafar awal boleh ambil 49 batu. Yang nafar sandi boleh ambil 70 batu. Rombongan saya mana ini? Rombongannya rame ya. Ini cuman salah satu yel-yel yang ada selama pelatihan petugas PPIH 2026. Tapi karena udah menuju akhir, kita udah dibagi-bagi menjadi daerah kerja. Kebetulan saya dapetnya daerah kerjanya di Mekah. Sekarang saya mau ngobrol dulu sama bos saya di Mekah nanti, Bang Iksan. Siap, Mbak Hanum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baru wabarakatuh. diumumin semalam, congrats Bang, mengepalai kami semua yang ada di Mekah. Total ada Insya berapa Allah. orang kita nanti di Mekah? Sekitar 957 yang ada di sekarang di VH Arab Saudi. Kemudian nanti kita akan dibantu oleh tenaga pendukung ya, dari Mukimin Arab Saudi dan para mahasiswa Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 1.100-an nanti. Bang, tapi gimana sih Bang, so far kan Abang udah beberapa kali nih nge-handle untuk urusan kadaker ini gitu kan. So far apa sih Bang kesulitan-kesulitan yang biasa dihadapin sama teman-teman petugas di Mekah spesifik? Ya, kalau di Mekah karena relatif jumlah hotelnya banyak, itu jadi tantangan buat petugas Mekah. Kemudian yang kedua, durasi tinggal atau stay di Mekah itu kan lama. Benar. Ya, dari awal kedatangan jemaah sampai kepulangan. Ya. Dan berikutnya puncak kumpulnya jemaah dan seluruh para petugas nanti akan ada di Mekah. Jadi dari seluruh jemaah datang gelombang 1, gelombang 2 akan berkumpul puncaknya itu di Mekah. Puncaknya di Mekah. Tantangannya seperti itu. 3 minggu pelaksanaan diklat sudah kita lalui. Alhamdulillah, suka duka kita lewati. Canda tawa kita bersamanya. Sampaikan salam rindu kami kepada Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat bertugas, selamat menjalankan amanah Allah, amanah bangsa Indonesia. Senantiasa selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 20 hari masa karantina sebagai petugas haji, akhirnya hari ini saya dinyatakan lulus dan berhasil menjadi petugas haji PPIH Arab Saudi 2026. Kayaknya saya udah ketinggalan rombongan, teman-teman saya udah mulai yel-yel. Let's go. Inilah kami petugas PPIH, siap sedia melayani jamaah. Lelah dan letih bukanlah masalah, karena kami petugas yang amanah. Hey! Saudara semua adalah wakil negara, jaga nama baik Indonesia, jaga amanah yang dipercayakan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya kukuhkan saudara-saudara menjadi petugas Haji Indonesia 1447 Hijriah 2026 Masehi. Selama di sini kita total nih semua peserta ada 1.600 lebih ini diberikan pendidikan oleh para fasilitator yang terdiri dari gabungan pasukan TNI dan Polri. Kebetulan fasilitator saya ini semuanya perempuan-perempuan hebat, hangat banget.
galak tapi disiplin, namun tetap warm gitu ya, tetap menyayangi, cintanya kerasa gitu. Beneran, saya nggak bohong. Untuk kita saya mau ngobrol-ngobrol dulu. Assalamualaikum. Coba liatin senyumnya satu-satu, cantik-cantik banget. Oh, ini nih para fasilitator kami selama pelatihan PPIH 2026. Ibu-ibu semuanya kan kita akhirnya udah selesai hari ini. Ada leganya, ada sedihnya. Mungkin diwakili sama Bu Mawar, aku nyempil sedikit. Bu Mawar, gimana kesan-kesannya 20 hari mendidik kami para anak-anak nakal ini? Alhamdulillah senang dan menyenangkan. Coba mungkin kalau seneng-seneng seneng, cuman kayaknya setiap hari nggak seneng melulu. Ada aja yang bandel-bandel bikin para fasilitator pusing gitu ya. Saya enggak kan tapi ya Bu? Saya mau tanya dukanya kali ya. Coba mau ke Bu Feni deh. Ayo, Bu Feni, apa sih dukanya megang ngegembleng anak-anak di sini setiap hari? Untuk dukanya sih mungkin nggak ada, cuman pembentukan dari awalnya itu kan dari yang sipil harus digenjot, harus segera gitu. Nah dukanya itu ibu-ibu itu terburu-buru dan maksudnya harus menyesuaikan dengan kecepatan kita kan. Itu aja dukanya, tapi kebanyakan sukanya. Kebanyakan sukanya, ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Gak cuma ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga semangatnya luar biasa. Halo. Coba sabar, dari sini dulu. Tusi mana aja? Saya tulis lansia. Lansia. Akomodasi. Akomodasi. Linjam. Transportasi. Lansia. Lansia dan disabilitas. Siap transportasi. Madinah. Bimbat. Yes. Luar biasa Pak, 20 hari. Kesan-kesannya apa diwakilin satu orang? Coba. Gus. Kesan-kesannya. Sini Gus. Kesan-kesannya Gus, 20 hari di sini di asrama, jauh dari keluarga, jauh dari Ayang ya. Jauh dari Ayang. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Kita ditempa, kita diajari kedisiplinan, kita diajari semuanya pokoknya sampai ketemu dengan Bang Ripal. Alhamdulillah kita semuanya keluarga, nambah saudara. Mudah-mudahan tugas kita di sana diberikan kelancaran. Mudah-mudahan selamat mulai berangkat sampai pulang kembali. Saya mau lanjut wawancara teman-teman saya. Di sini udah ada teman sekamar saya. Halo. Silakan disebutkan namanya biar satu Indonesia tahu kecantikan roommate saya yang satu ini. Hai, saya Feby, saya dari Pusat Kesehatan Haji. Insya Allah kalau ditugaskan menjadi petugas Haji Indonesia, saya ditugaskan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Tugas dan fungsi saya bagian sanitasi dan food security. Kami bertanggung jawab, kami ada 9 tim, 6 di KKI Mekah dan 3 di KKI Madinah. Kami bertanggung jawab untuk memastikan jemaah haji kita, jemaah haji Indonesia, hotel, sanitasi hotelnya benar-benar proper, terus cateringnya juga, dan setiap hari kita akan memeriksa kelayakan dari catering yang akan dikonsumsi oleh jemaah haji kita selama di Arab Saudi. Hai Mbak Dena. Halo. Mbak Dena kenalan dulu dong. Mbak Dena nama lengkapnya siapa, profesinya sebagai apa? Oke, nama saya Dena Karina Firmansyah. Saya sebagai dokter spesialis jantung. Wow, ibu dokter spesialis jantung baris berbaris bareng sama kita di sini. Pasti pertanyaan orang, kok rela meninggalkan profesinya di keseharian itu untuk ikutan di sini? Ya, karena ada amanah yang lebih besar pastinya. Ya, sama di sana saya menangani pasien, di sini juga menjaga jamaah. Wah, sudah semakin meriah. Kita sudah sampai di penghujung 20 hari pelatihan petugas haji PPIH Arab Saudi 2026. Dan sepertinya saya juga harus closing karena saya ingin ikut merayakan euforia kelulusan kami dan pengukuhan kami sebagai petugas haji. Untuk Anda yang berhaji tahun ini, sampai bertemu di Baitullah. Saya Aziza Hanum untuk Point of View.